Motong lagi. Motong lho, bener Ji. Bener motong lho. Motong ya rasa. Iya, bener motong lho. Ayo, gane. Ayo. Sini, kopi ini buat Pun Mak Dobi, penonton. Dereng. Sama Gus. Bandingi Ihaya Tusen. Menang keri, naik. Monggo. Pak Zainal, rawuh. Sampai juga ya. Salah tesah sesuai imamnya diganti. Kepengurusannya Pak Haji. Kalau memang lahannya itu lahan juga bermakna dan dia tidak bisa alum atau lebih berarti lali lagi, berarti lali nasian itu makruh hukumnya. Mboten ngantos batal salate nggih. Mboten Jamaah maksudnya mboten ngantos batal. mboten kutat kesokan. Pokoke tambah karo alim toko imame. Sing jelas kan apa kan imamnya orang ngamidan gawe. Ngalamin ra wis. Ngalamin. Sing jelas iku mengke wong nasian bolak-balik kan wis maca surat biasa. Lah iki bolak-balik iki nasian, akeh-akeh nasian lali. Ngamidan ora kok. Ngamidan iki Babi Aji Allah. Ini nasian. Yang terjadi itu bisa nasian. Ayo kul ya ayo kafirun lek grogi bulet tok. Balik. Bulet. Kalau nggak salah loh. Kalau hanya bolak-balik aja nggak masalah. Salah mau sih. Nggak mau sih. Kalau balik WA kan nggak masalah. Ubang-ubang nggak masalah. Nggak ada masalah. Yang lain masalah kan nggak ada tatip. Niki Bolak-balik. gua enten istilah lahan ini nggak masuk takfir ini. Maksudnya niki kan kasusnya betul lahan loh. Nggak ada kasus lahan loh. Makanya itu kan salahnya jadi tak tekonnya mutlak no. Lek kalau kasus yang ada loh nggih. Lek ningali deskripsi lho kula nggih. Kula maca deskripsi niku bingung ya kan. Lek ningali deskripsi niki nggak ada unsur lahan. Cuma tertipe ilang. Saking akeh wolak-walik. Terus tidak apa mengingatkan. Kan bulek iki. Paseh jane lan tok ningali. Untung ya, untung ya. Oh ya rasanya. Mangga semangat kok ora gaji dibuyarne malah berat. Bar. BM dibuyarne malah berat. Niki malah bener ora. Entang dawa lho. Rasa digowo. Tambahi. Miring kok, Pak. Miring kene lho cakotane loro. Enggak wis. Lah iki tak cakot. Nyilang Dipotong kurang mau. jawane bener iki ya isin. Pasang koyo ngono. Lah iki foto kaya sae. Ini nadane resi jenenge. Tapi sak. Benernya mewakili ketuane masane. niki malah enten sing luwih nganu basohat bilahnin fil qiraah walau bil Fatihah. Ilam ya tak amat enten.
Kabeh Mbak Asima Namat niku Al-Muqtadi kasuse juaran Terus sing nganu dosa. Enten to dereng mantul. Mbak Asima Al-Muqtadi bihi in wajada ghairahu mimman yusinul qiraah. Yen waske ngajem mau, ngajem. Wasohat bilanin fi qiraati walau bil Fatihah illa yata'amad. Mau kan jelas betul sengaja. Wa asma al-muqtadibihi in wajada ghirahu mimman yusinul qiraah. Terus nggih makmume dosa lek asline enten sing luwih sae Makmume dosa. Takmire iki sing bertanggung jawab. Wa illa fala. Takmire. Takmire aja mah. Tambah dosa pindho. Jadi kalau memang salahnya itu ngaliman Amidah. memang jelas nggak boleh. Nek aliman namitan ya Iki lah umpama niku namung umpama. Nggih, temriki ngaten iki Kayak niki deskripsi sudah ada ketentuan lupa loh. Niki Nggih. jelas. Nggih, kalau nasan itu makruh ya. Kalau juga itu makna udah wis. Hukumnya Hukumnya makruh, tidak Iya. batal. Tanpa menyentuh yang nggak laga, masalah. saya kira cukup tadi. Lahan tidak, ini jelas sudah ada lahan. Enggak usah mengusulkan yang lahan. Lek lahan sing juga itu makna kuwi hukumnya makruh lek ora nggak masalah ngono. Kan jelas loh niki sakit akeh Ar-Rahman Ayat. mulak malik nek ra tertib. Ayat yang sama. Terus kita jawab dengan saya kira kalau permasalahan imamnya sudah cukup ya. Nanti yang saya itu dimakmuminya. Karena bagaimanapun juga yang namanya imam itu dia kan gak sah sholat ya. Namun makmumi kadang gak sah malah. Mereka imam itu ngomong nambah rakaat ya, tapi akhirnya saya urung nambah ya mah gak sah. Mau makmumnya sengroh mau melo mari data kan sing asik itu lah zaman itu mah gak nyambung. Sing asik mangune yo goblok. Imam Sing itu asik mangune goblok. lah imam itu rata-rata mah Asik tenan. rata-rata benahnya saja memang. Nek batale. Kenapa kok kita tidak menanya? Kenapa soalnya itu pandangan fikih? Karena kita harus tahu hukumnya juga. Karena bahasa salah dalam bacaannya itu betul tidak sampai lahan. Dan salah ini maksudnya wayai gandengi siko ayat 11 nomor 11. Nah, jadi itu kiroah diberi Nabi Quran. Yuri tertib ngono Pak. Ya, diberi Nabi Quran. Hanya saja itu tetap nanti bisa potensi haram ya kalau ada kostum. Kalau ada kostum bagaimana juga itu makan haram. Karena di adil itu nggak bisa merubah urutan Al-Quran kecuali dengan iktidas. Itu tidak usah kita bahas karena iktidas itu tidak dalam sholat. Kalau saya kira saya juga setuju kalau yang dilakukan imam meskipun istiling agak ngeyel ini tetap sah sholatnya meskipun nanti makruh kalau memang ada apa sih lahan. Karena saya kira itu nanti juga potensi lahan. Karena si tidak urut itu nanti potensi lahannya masih tetap ada, merubah makna. Semisal mestinya ayatnya yang ini artinya begini terus nomor Melayu kita di ayat artinya berbeda. Dan merubah makna itu tidak harus jadi haram maknanya. Tapi maknanya jadi beda itu pun menjadi haram. Makanya ada wakaf lazim yang disepakati oleh para ulama. Itu ada wakaf lazim yang disepakati para ulama itu ada. Dan itu sebenarnya wajib wakaf. Tidak boleh itu dibaca terus. Itu yang terutama di ceritanya Israel yang menceritakan iblis ini. Nah, itu ketika wakola itu tidak boleh diteruskan. Nanti kalau diteruskan ngatotnya malah ke Israel repot karena itu sudah ucapan iblis. Nah, ini yang mana seperti itu. Jadi dalam Al Quran ini urutan ayat Quran, urutan tartib ayat Al Quran ini saya kira tetap harus dimurahkan.
Sehingga kalau tidak muroah saya kira itu potensi makronya masih banyak sekali. Kalau memang ada apa itu perubahan makna itu hanya saja nanti kalau qasdu pasti haram, kalau tidak qasdu dan di sini kita membahas yang tidak qasdu. Jadi nanti ya bagaimana imamnya ya sholatnya sah, makruh kalau tidak sengaja tapi lupa pada ini. Jadi yo jangan kita pasti sholatnya makruh gitu. Karena sempurnakan tapi kalau lupa kan ya saya kira tetap minimal makruh. Kalau tidak sampai berubah makna Al-Quran hanya melompati berarti kan tidak salah kan, tidak apa-apa. Sehingga ya hukumnya bagaimana? Ya tetap sunnah, membacanya tetap dapat sunnah meskipun lompat. Ini sama dengan yang itu kan kadang ini terjemah dan Bismillahirrahmanirrahim Yasin, oh dengan sering itu juga sunnah Pak. Hanya saja itu tidak apa-apa. Yang afdal tetap kamilah. Jadi surat kamilah itu lebih utama daripada tawilah yang diperberat teman-teman itu tetap lebih baik yang pendek. Bahkan ada beberapa kalau mau kita sebut tadi ada beberapa kriteria yang disunahkan dibaca dalam sholat. Karena kalau yang di sholat maghrib itu sunah pendek kalau sholat maghrib, kalau subuh itu yang sunah panjang. Itu ada itu kalau tidak jadi dulu kita membahas ini berarti ya bagaimana pandangan fikih tentang yang dilakukan Imam. Saya kira sholat yang tetap sah, hanya saja nanti makruh kalau terjadi perubahan makna. Oke, itu pandangan dari Bapak Rumus. Kemudian Pak Hasim mohon diulang untuk yang poin makmum. Potensi apa hukumnya yang jangan sampaikan tadi yang dilakukan oleh makmum dengan berulang-ulangnya mengingatkan ini tadi. Yang awal wawunya sempat memberikan pancingan dengan berulang-ulangnya makmum mengingatkan berbagai cara itu apakah masih ada masuk kesunahan atau buatan ngeten Mak. Ketika makmum niku pun ngelekne terus bar nonton imam iki panggah gegap. Napa ya makmum niku tetep panggah sunah kon ngelekne sampai imame sadar. Sadar diri. Wacane. Kok ngeyel oleh ora krasa lek salah. Lupa loh. Kok lali yo Lupa resminya. Ya benar. Wih, itu ingat sekali. Tapi pun ngantos didikte barang kok. Gak peka. Oke, sampean. Wong salah mesti beraya krasa to. Sampai nganu, makomnya fana wis. Kayak kaji usul. Tapi parah. Usul lah. Suratnya mesti nilainya mesti wacana. Nah Masjid Agung kan kapit-kapit nyuwun iki. Burine ya kapit ya. Mesti Oke, untuk mungkin batas awal pun mencukupi nonton kita. Apa pertanyaannya Pak Riki? Nilai dari makmum yang sudah berkali-kali dengan berbagai cara nih Allah. Terus Batas kehabisan kesunahnya. Ngoten niku. Mboten Ya. pasti niki untuk makmum niki batas ngilikne atau bagaimana pertanyaannya? Ya sholatnya sah ora. Pak Asim, Enggak, kan beda sholat sah apa anek batasnya kesunane ngilikne sampai seberapa nih? Ya itu juga soalnya pandangan fikih. Kan. Diperjelas Pak, berarti ada dua ini untuk yang Iya, coba Pak Asim. Sampai makruh, kok haram, kok malah sunah. Ya coba sing
ibarat yang terakhir tadi coba nyan baca lagi. Mungkin kesana ditulis jelas. Itu salah satu yang nyerempet kalian ini. Udah orang maca soal. Wes mah aku anak aja tuh Pak, miniatur rau. Karena tapi banyak lafaz yang sama. Pada atau ini. Enggak, tapi ngeten lho, maksudnya Husain itu apakah ketika kita niku mengingatkan imam, nggih, 1 kali, 2 kali, 3 kali kok panggah mawon, kan perlu jadi ya, Mas. Terus niki apakah tetap sunah napa boten ngilekne? Mantur mboten ketika penilekne imam panggah boten mawon. Terus makmumnya paling ngeyel ngilekne nggih. Apakah niki saged mempengaruhi ke absahan salat makmum? Selain imam dan makmumnya. Ya sedikit banyak saya kira ya tetap Nawawi mengaitkan dengan jawaban yang awal saya kira. Kita tunggu mungkin nanti lindungi saya nambahi. Berarti niki napa ngeten sikap makmum ketika sudah mengingatkan imam tetap ngeyel itu harus bagaimana ngoten. Ya, betul. Ini kan karena sudah terjadi toh, Pak. Jadi Jadi ketika makmum panggah Bismillah subhanallah, terus sampai wayahe iki lho. Wayahe wis wayahe lam yak lam yat bisuna ingsun walajan. ya sini ku wis wayahe pokono wis panggah bulat ae. Sampai enake Ayo lakum dinukum waliyadin. Sampai muni wayahe. Ngene pas nakin. Wayahe iki wis kok lakum dinukum panggah bulat ngarep wis panggah lakum dinukum. Balik karep lakum dinukum makmume terus. Lakum dinukum. Ngeyel makmume ya kan. Bar. Berarti sampai sebatas mana ngono. Sampai kok akhirnya sembunyi dia malah kul Allah. Kul lele. Bagaimana kul Allah. Nah, itu bagaimana model cara mengingatkan yang reno-reno nih loh tujuannya yang ngoten niku pertanyaan kita lho. Sebenarnya ini mengingatkan dengan cara seperti itu bisa. Kira-kira derek Imam Malik dan imam-imam yang lain mengingatkan dengan kalam yang ada maslahat sholat ya tidak masalah ya. Imam Ghazali Kirona apa yang lain, Pak? boten Nang kalam itu. kleru lek ngono lho. Urutan kleru. Nah, nggih maksudku Dengan kalam, Pak. ya ini konteksnya pas sunah lho, sing surah lho ya. Nggih surah. Enggak, ini semua mengingatkan bacaan. Masalah Ada Mas. ada. Imam Malik, Qaul Mu'tamad Imam Malik, Imam Ghazali, teng Mizan Kubra. Surah Pak. Enggak. Lawinya tampilakan. Iki kan ngomongnya far'un fi madhabil ulama fi kalamil musalli wa huwa salasat aqsamin. Ahaduha yatakallamu amidan la limasratis sholah fatabdulu sholatu bil jema'. Terus sing langsung tiga asalisu nomor kali asani ayatakallama limasratis sholah bi ayyakuma al imam ila khamsatin fayaqulu qad sholaita arba'an au nahwu dzalika. Jadi niki yang kedua niki berbicara untuk kemaslahatan sholat imame ngadep kelima kali. Kemudian makmum mengucapkan wis ping 4 le.
masalah apa ngoten niku. Famat habuna wa madhhabul jumhur ulama annahu tatulus sholat. Atulu ya. Tatulu lah wae dhewe tatulu Pak, kalam wae. Wa qala al-Auza'i la tatulu. Wa ya riwayatun an Malik wa Ahmad di hadisi Dzul Yadain. Jadi hadise Kanjeng Nabi lali salat zuhur oleh 2 rakaat niku lho. Nggih. Wis bar niku. Jadi dengan kalam betul nopo-nopo gitu berarti Pak. Iki tapi senes Syafi'iyah. Auza'i Syafi'iyah. Syafi'iyah. Lah ya an Malik ngono. Tadi mau Auza'i kok Syafi'iyah to? Imam Auza'i Syafi'iyah. Syafi'iyah. Imam Auza'i Syafi'iyah. Kudu mazhab dhewe tadi Imam Al-Auza'i. Imam-imam Syafi'iyah kan akeh sing nukil kok Malikiyah to Imam Ghazali dalam hal ma'ul qalil boten najis. Gurune mesti to ya. Nggih. Enggak maksudnya Imam Auza'i enggak mazhab dhewe to. Betul. Enggak salah setara bangsane kuwi kan kaya sak kaya Imam Malik barang cuma madhabi ilang. Maksudnya mutlak berarti. Yang ketiga, mengatakan ngalim pancen Imam Sing Auza'i. ketiga lek berbicara lupa dan tidak lama pembicaraan iku mboten batal. Bicara lupa. Nggih, niki madhab kita. Jadi ngomong tapi lali ngono Pak. Ya latah apa piye apa yes lali jenenge lali. Nasian dan omongan niku mboten Enggak ada masalah. mboten suwi, mboten panjang. Famat habuna anahu la taqulu sholatuhu. Tapi qala jumhur ulama. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, niki oleh Syafi'iyah. Nggih. Ini wong jenengan napa kitabe? Bisa kubro, Imam Sa'ron. Ini sing majmu'. Sing majmu' niku. Oh iya, mantap dewi Imam Auza'i. Ya mazhab dhewe. Mantap dewi. Niku wau 1 2 Tapi mazhab serat. walaupun ada masalah kaptulu sedaya nggih. Sing pertama, Sing kedua juga kaptulu ada sing. lho mboten no piye to jenengan. Lam tabtul. Kemudian sing nukil hadis yang Nabi wau nggih. Nggih. Lek jumhur tabtulu. Ya Imam Auza'i, Muhammad Malikiyah niku mboten. Mboten. Seret. Jumhur Syafi'iyah. Di jumhur ulama. Ulama. Jumhur nang madzhabul arba'ah berarti jumhur. Iku sing nyantumne ya ulama Syafi'iyah kabeh. Mizan Kubro karo Majmu' niku ulama Syafi'iyah kabeh. Nggih. Jadi ini mengingatkan imam dengan bahasa yang dipahami imam itu tidak membatalkan sholat. Nggih. Kalau ada masalah dengan sholat, Pak. Ketendensi hadis piro? Kanjeng Nabi sampai 5 rakaat. Masih 2 rakaat. 2 rakaat, Mas. Nggih. 2 rakaat salam. Nggih. Itu kok masjid di perane sing ngani ngene riyaden ngene Kanjeng Nabi ning pindho. Ora ming pindho. Niki mau apa dikosor salate. Oh iya, dikosor. Terus gendite kok neh ning makmum. Jenengan mau lali ora lali aku dilalekne. Boten. Terus Apa bener omongane iki mau sik loro? Iya. Sahabat jawab iya akhirnya Kanjeng Nabi takbir. Niku saking Majmu'. Pak Tabi pengen mengutarakan ibarat dan Pak Mahfuz pembanding Mboten. Pak Hasim mboten kula mangsune teng Gus Marit niku disiapi. Sebenarnya ibarat itu tidak bisa untuk ibarat masalah kita nih. Karena masalah kita itu tidak membahas masalah sholat. Karena apa yang dilakukan imam ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Jadi yang ada bahasa masalah sholat itu kalau nanti potensi batal, itu namanya masalah sholat. Potensi batal. Iya, karena yo hubungan loro, wae papat malimo ini mana ambil kan dibatal sholat. Kalau hanya kiraat surah itu
tidak bisa kita katakan masalah sholat. Karena yang dimaksud masalah sholat itu ya sesuatu yang mempengaruhi keabsahan sholat. Itu yang dinamakan masalah sholatnya saja memang ibaratnya memang hukumnya juga tidak ada. Kalau satu Fain adalah anitasbih. Jadi ketika seseorang cara ngirim itu enggak mau tasbihnya. Fain adalah anitasbih dalam Quran itu aula. Fain ata bisyai'in min ladil Quran fanabahadihi au adina bihi lidakhirin au nahi tanpa lalai janat ista'danu dengan maca kula bisalamin amin niki waktu sudah di Al-Quran au ma'atan niki lafaz. Jadi sekali lagi nanti tergantung posturnya, ada postur tanbih atau tidak. Kalau memang niatnya itu hanya postur tanbih, semisal lakum dinukum itu hanya niat nilai niki mungkin bisa potensi batal meskipun khilaf mungkin. Sekali lagi itu pun yang di postur iklan saja itu masih khilaf, yang postur iklan. Jadi rupiahnya nomor jenis jadi memang hanya saja terusan ini fa'ilam yaksib ma'ahu aimatan di al-mujud ilahi agar Quran di antara sejatan dia wahdahu atau kau bantolan. Jadi ya ingat terusan ini terusan ini ayat hanya saja ini memang itu yasluku li kalamil adami. Kalau tidak ilmukan, karena contohnya ukuran salami amin, ukuran berarti sakit kaya muni, masuk akun hukum itu kaya muni, agama itu sami kali ya sukuli fitobil agami, karena memang untuk kira-kiraan gitu, untuk kira-kiraan bacaan yang bisa membatalkan sholat itu tidak semua mutlak. Tidak semua membatalkan sholat, termasuk ini tahu ketika tanbih itu menurut bahiyah di ala fisyahil gajah itu ketika adalah antasbih ila Quran itu bahkan dari Allah dan menurut bahiyah ini. Tapi syaratnya satu, tidak hanya mujarab tanbih, ini yang paling penting, tidak diniat mirip nih. Ya ini yang tidak ada tertulis. Karena saya kira masih umum banget untuk orang awam itu pasti niatnya ingin saya ini umumnya orang awam umumnya orang awam itu mesti niat ngirit. Ini yang menjadi justru menurut saya ini yang perlu diperhatikan. Kalau ujulnya itu sudah selesai Pak, tidak perlu tasbih. Wong lanang pun sofakat itu boleh. Meskipun makro, jadi orang ini kaploknya itu dia makro. Wong wedok ini subhanallah itu dia makro. Yang paling penting itu adalah ada kostum iklan apa tidak, atau dia kostum dikir malah iklan. Karena kalau mujarab iklan, nah ini yang menjadi sulit. Dan itu yang berlaku di masyarakat kalau pulau. Muka-muka sudah mulai keliru gitu. Muka-muka ngomong desa-desa itu semuanya sudah tahu bahwa harus niat zikir. Nah ini tuh zikir atau didobel. Nah ini yang sulit itu malah muka-muka, makanya yang muka-muka sudah keluar itu salah. Apa malah bener ya? Ini repot nih. Apa malah bener? Makanya itu saya terpaksa juga. Muka-muka keliru lah, muka-muka keliru. Karena dia memang jalan itu mungkin memang batal. Itu memang batal. Kalau ya bagaimana cara dan gua yakin itu tujuannya begini teman. Ayo bisa. Ini hukum dia karena belum mendengar sama sekali lah ini tujuannya ora tok. Kan ngerti kan gur ngaji ning mubalekan ada ngerti gur langsung subhanallah ngoten biasa. Nanti maksud gua kalau ada kostum itu, maksudnya hanya kostum iklan, bagaimana solusinya? Maksud gua.
Karena kita juga harus memberikan solusi pada yang sudah terlanjur itu. Dan itu ya mestinya tugasnya kita. Enak enak madhab sing ngomongane tanpa persetujuan barang oleh orang. Lain mutlak mah masih boleh. Lain mutlak. Orang yang niat apa-apa, pokoknya subhanallah. Memang salah langsung muni. Terus menurut saya terus kalau membaca surat itu ada tidak kesunahan untuk iklan, dan ini juga dibahas. Karena iklan itu yang ada itu tanbihnya itu tanbih yang model-model fahisah yang maslahah di sholat. Kalau sampai seperti hanya membenarkan bacaan itu jadi ada kesunahan tidak sih? Ini saya kira juga harus dibahas. Tidak ada. Dan itu harusnya kita mampu menjawab. Sebenarnya ada tidak. Jadi aku tentang tata fikih kubro ini. Kalau itu sekali buat favorite ini. Wasulillah nafa'allahu bi anqari musalli subhanallah wa nafiha lidahilin wa qaribihi lidari li'iklami bifiro bimudati kiraatin al-fikri hal takrumu al-tukrohu wa hal kola ahad inna dari kasyifun kama za'amu yabatuhu fa'ajabah bikaulihi layak remudan yang jelas ucapan itu buatan haram walayukrohu dan tidak makruh bal yustahabu au yajibu kama qala wa'imah min anna tanbiha fi sholati binahwi tasbih au tasbih ingkana liwajibin wajibun ngileknya rukun sholat itu hukumnya wajib ngileknya hukumnya ngileknya maka ketika nambah rukun nambah sholat itu wajib ngileknya sampai khilaf madzhab bahkan kudu ngomong boleh mergo saking maslahahe kan. Kalau auli mustahabin fa mustahabun. Jadi ketika nanti kalau memang itu sesuatu yang disunahkan maka potensi mengingatkan itu juga. Hanya saja saya masih jaga mengingatkan dan mengiraatin surah dan mengiraatin Quran ini apakah menjadi kesunahan tersendiri? Karena yang mimba di sunani sholat itu qiraatu suratin dan qiraatu suratinnya sudah terpenuhi. Meskipun tidak benar, maksudnya nggak lengkap. Lah terusannya ini awil haramin aw makruhin fakadai. Sehingga kalau mengingatkan perkara yang makruh itu makruh. Cara pula itu potensi itu nilai imam dalam rantatan dan qiraat Al-Quran itu cara pula surah begitu Fatihah itu cara pula makruh. Niki mawon boten hanya pas lah. Sehingga li anahu wasilatun ila sanil kubur maqasid. Sehingga cara jenenge nabah memiliki itu cara kula iki. Makane wow mestinya kalau memotong ayat itu makruh berarti mestinya kebalikannya sunnah. Sehingga yang diingatkan ini adalah perkara yang sunnah. Sehingga mesti disunahkan. Ini karena memang ada ceritanya Sayyidina Umar. Jadi waya dulu lidalika minas sunnah anak Umar radhiyallahu anhu Nabi. Jadi nanti kan Sayyidina Umar ini mengamalkan si Nabi dengan lafaz Allahu Akbar rafi'an biha sautahu bi qasdil iklami